Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Bertemu dengan Kak Gita dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Kak Gita harap seluruh adik-adikku kelas 7 SMP Hasan Taman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumahnya masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan kenalan dulu sama gerakan pramuka. Kenapa sih perlu kenalan dulu sama gerakan pramuka? Karena Kak Gita yakin ada di antara kalian yang belum kenal sama pramuka. Karena barangkali dulu ketika di SD-nya belum ikut yang namanya ekstra pramuka. Di SMP Hasan Taman ini, ekstra pramuka merupakan salah satu ekstra wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa SMP Yayasan Taman. Karena di kurikulum 2013, ekstrakurikuler pramuka adalah ekstra yang wajib diikuti. Pramuka itu ternyata adalah sebuah akronim dari 3 suku kata, yaitu pra, mu, dan juga ka. Jadi pramuka ini adalah sebuah singkatan. Pra dari kata praja, mu dari kata muda, ka dari kata karana, yang artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Sedangkan kepramukaan itu sendiri memiliki arti proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis dengan tujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Anggota pramuka itu terdiri dari 2, yaitu anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda untuk peserta didik dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Golongan siaga berada di usia 7 tahun sampai 10 tahun, golongan penggalang 11 sampai 15 tahun, kemudian golongan penegak 16 sampai 20 tahun, golongan pandega 21 sampai 25 tahun. Sedangkan untuk anggota dewasa adalah anggota di atas 21 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga fungsionaris, dan anggota gugus Dharma Gerakan Pramuka. Untuk kalian adik-adikku kelas 7 SMP Hasan Taman, kalian masuk di dalam golongan penggalang karena kisaran usia kalian berada di usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian sejarah kepramukaan itu dibagi dalam 2, yaitu sejarah secara dunia dan juga di Indonesia. Untuk pramuka dunia dipelopori oleh Bapak Robert Stephen Smith Baden-Powell atau biasa disebut dengan Baden-Powell saja. Beliau dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Sedangkan pramuka Indonesia, Bapak Pramuka Indonesia adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Kenapa diperingatinya setiap tanggal 14 Agustus? Karena pada hari itu ada sebuah peristiwa, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 61, yaitu pemberian panji-panji gerakan pramuka. Metode kepramukaan adanya satuan terpisah antara satuan putra dan juga satuan putri. Jadi dibagi dalam 2 satuan, yaitu putra dan juga putri. Satuan tersebut dibagi lagi dalam kegiatan berkelompok dan juga kerjasama. Satuan putra dan satuan putri nanti dibentuk kelompok atau regu
yang mengedepankan kerjasama yang baik antar anggota. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Jadi kegiatan pramuka itu dilakukan di alam terbuka. Kegiatannya harus menarik dan juga menantang. Kemudian adanya penghargaan berupa tanda kecakapan. Kode kehormatan pramuka khususnya untuk golongan penggalang ada 2, yaitu yang pertama adalah Trisatya atau disebut dengan 3 janji, dan yang kedua disebut Dasa Dharma atau 10 moral. Untuk isi dari Trisatya dan juga Dasa Dharma, silahkan kalian lakukan literasi secara mandiri. Kalian bisa membaca di buku-buku kepramukaan atau kalian bisa mencari di Google bagaimana bunyinya Trisatya dan juga bagaimanakah bunyinya Dasa Dharma. Dan ini Trisatya dan juga Dasa Dharma itu setiap anggota gerakan pramuka wajib menghafalkannya. Kemudian lambang gerakan pramuka diciptakan oleh Bapak Soenarjo Atmodipuro, dan lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada peristiwa penghargaan Panji-Panji Kepramukaan. Terus lambang tersebut berupa siluet atau bayangan tunas kelapa yang ditetapkan dalam keputusan Kuarnas nomor 6 KN 72 tentang lambang gerakan pramuka. Nah, ini dia lambangnya. Jadi dia berupa siluet pohon kelapa, tunas kelapa maksud saya. Kemudian pertemuan di dalam pramuka ada jambore, lomba tingkat, gladian pimpinan regu atau dian pinru, penjelajahan, latihan bersama, perkemahan, dan pentas seni budaya. Lantas, bagaimana pramuka di SMP Yayasan Taman? Pramukanya dilakukan dengan cara pertemuan rutin dan juga kegiatan rutin. Pertemuan rutin itu adalah latihan rutin anggota gerakan pramuka. Seperti pada saat ini, kita sedang melakukan pertemuan rutin. Kemudian untuk kegiatan rutin, itu adalah kegiatan yang diagendakan oleh pembina pramuka yang dilakukan bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali, atau 1 bulan sekali. Berikut adalah beberapa dokumentasi tentang kegiatan dan juga pertemuan rutin ekstrakurikuler pramuka di SMP Yayasan Taman. Ini adalah salah satu praktek teknologi tepat guna. Ini adalah kegiatan rutin, kita latihan rutin. Ini challenge-nya adalah melatih kebersamaan, bekerja sama antar anggota regu. Terus kemudian ini adalah kegiatan rutin yaitu jelajah rimba. Kebetulan ini dilakukan di Pacet Mojokerto bersama anggota putri. Sedangkan ini adalah satuan putra. Jelajah rimba dilakukan di Pacet Mojokerto. Ini adalah perjalanan yang harus ditempuh. Ini adalah salah satu pos yang harus dilalui. Kemudian ini juga salah satu kegiatan rutin. Kalau pada waktu kegiatan ini kita lakukan di villa, jadi kita menginap 2 hari 1 malam di sebuah villa. Kemudian kita untuk pematerinya kita mengambil pembina dari luar agar kalian juga bisa memiliki banyak wawasan. Jadi ilmunya nggak cuma dari Kak Gita saja, tetapi kalian bisa mendapatkan ilmu dari kakak-kakak yang lainnya juga. Nah, ini juga salah satu kegiatan di Pondok Celaket Indah atau PCI Pacet Mojokerto pada waktu kegiatan perkemahan, dan biasanya bertepatan dengan kegiatan LDKS. Demikian kenalan dengan anggota gerakan pramuka. Kurang lebihnya Kak Gita mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam